Apakah anak-anak menyadari bahwa peralatan yang kita gunakan sehari-hari terdiri dari konduktor dan isolator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Masih semangat ya dalam belajar di rumah? Walau kalian semua belajar di rumah, kita masih bisa belajar dengan asik dan menyenangkan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Di video pembelajaran kali ini bersama Putri, kita akan mempelajari tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai sebagai berikut. 1. Siswa mampu mengidentifikasikan benda-benda lingkungan sekitar yang menggunakan konsep perpindahan kalor. 2. Siswa mampu mengidentifikasikan bahan dan alat untuk membuat gambar cerita. 3. Siswa mampu melaporkan pengalaman penerapan melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, Bu Guru mau tanya, kegiatan apa yang membutuhkan panas? Dan apakah kegiatan itu akan berlangsung jika tidak ada panas? Nah, salah satu contoh kegiatan yang membutuhkan panas adalah memanggang roti dengan menggunakan oven. Oven atau pemanggang menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Definisi dari konduksi itu sendiri adalah perpindahan kalor atau panas dalam suatu zat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Coba kalian amati, apakah dalam memanggang roti akan berhasil jika tidak ada panas yang menyertainya? Tentu saja mustahil, bukan? Jadi, apabila tidak ada panas, maka roti atau kue tersebut tidak akan matang dan kita tidak bisa menikmatinya. Contoh benda konduktor adalah wajan, panci, sendok, dan lain-lain. Contoh benda isolator, kain, kayu, karet, plastik, dan lain-lain. Ternyata banyak juga ya peralatan di sekitar rumah kita yang mengandung bahan-bahan konduktor dan isolator. Oh iya, sekedar cerita, Bu Guru punya barang peninggalan dari nenek zaman dulu, yaitu setrika arang. Zaman dulu kita menyetrika baju menggunakan setrika arang. Tapi sekarang karena zaman sudah semakin canggih, kita menyetrika baju menggunakan setrika listrik. Dari cerita singkat Bu Guru tadi, dapatkah kalian membuat gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Teknik kering tidak memerlukan pengencer seperti air. Contoh media kering yang digunakan yaitu pensil, krayon, pulpen atau spidol. Teknik basah memerlukan air untuk pengencer. Contoh media basah yang digunakan cat air, tinta, tinta bak, cat poster, kuas, palet, dan lain-lain. Anak-anak, sebagai manusia yang bersifat sosial, hendaknya paham akan masalah sosial yang ada di sekitar kita. Contoh masalah sosial tersebut, salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran lingkungan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Pencemaran air, 2. Pencemaran udara, 3. Pencemaran tanah. Pencemaran air seperti air laut, sungai, danau, air tanah, dan lainnya
disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Pencemaran air contohnya membuang limbah pabrik ke sungai sehingga air bisa tercemar dan merusak organisme lainnya yang ada di sungai tersebut. Pencemaran tanah adalah penghancuran atau kontaminasi, dalam hal ini bahan kimia buatan manusia, masuk dan mengubah lingkungan tanah alami, dan ketika suatu zat beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, masuk ke dalam tanah. Dan yang terakhir adalah pencemaran udara. Suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Contohnya, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap sisa pembakaran. Di sini, kita berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman. Maka, kewajiban kita adalah menjaga lingkungan ini sebaik mungkin. Dari materi pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa panas atau kalor sangat penting bagi kehidupan kita. Dan kesimpulan yang kedua, lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bebas polusi, baik air, tanah, maupun udara. Nah anak-anak, semoga materi pembelajaran yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan cuci tangan, serta hindari kerumunan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.